Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Teman-teman, sahabat-sahabat miliarder semuanya, hari ini di video kali ini kita akan belajar ilmu yang namanya edifikasi ya. Kenapa ilmu edifikasi ini sangat penting sekali buat teman-teman, khususnya buat orang-orang di bisnis networking gitu ya. Karena edifikasi ini manfaatnya banyak sekali. Nah, seperti apa edifikasi? Dan apa itu edifikasi, bagaimana cara edifikasi yang benar, kita akan belajar dan kita akan bahas di video kali ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel The Billionaire App. Oke, kita lanjut. Sahabat militer semuanya, teman-teman semuanya ya, sebelum kita belajar dan sebelum kita menggunakan salah satu ilmu yang namanya edifikasi ini gitu ya, perlu diketahui apa sih sebenarnya edifikasi itu, kenapa edifikasi ini sangat penting dan khususnya buat teman-teman yang berbisnis di bisnis networking gitu ya. Makanya teman-teman harus paham gitu ya, apa makna atau apa sih yang dimaksud dengan edifikasi itu sendiri gitu ya. Nah, dari sini teman-teman semuanya kita akan belajar, pastikan buat teman-teman pahami ya, karena ini adalah salah satu ilmu dasar banget, ilmu dasar yang perlu teman-teman kuasai khususnya buat teman-teman bisnis networking pemula gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya. Edifikasi itu secara sederhana adalah memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Jadi seseorang atau sesuatu dengan segala kelebihannya, dengan harapan mengangkat, memunculkan branding tertentu ya, sehingga membuat seseorang yang melihat atau mendengarkan seketika menjadi tertarik, kagum, yakin, percaya, atau mungkin menaruh rasa hormat dan berbagai macam lain-lainnya gitu ya. Nah, edifikasi ini penting banget khususnya buat teman-teman yang saat ini memiliki calon prospek atau calon mitra yang mungkin notabene mereka skala prioritasnya lebih tinggi daripada kita. Mungkin dari segi antusiasnya, dari segi keuangannya atau finansialnya dia lebih tinggi daripada kita gitu ya, atau mungkin dari segi keilmuan dia lebih punya pengalaman dibandingkan kita yang masih baru. Nah, ini wajib murni kita menggunakan pihak ketiga, orang yang ketiga yang akan kita edifikasi untuk apa? Untuk memberikan penjelasan dan untuk memberikan informasi terkait dengan bisnis ataukah produk atau penawaran teman-teman yang nantinya kita berikan informasinya kepada calon mitra atau prospek kita gitu ya. Nah, seperti apa sih bentuk edifikasi, dan edifikasi ini bisa digunakan untuk apa aja gitu. Nah, teman-teman semuanya, edifikasi itu bisa kita gunakan yang pertama kali adalah edifikasi one on one gitu ya, atau edifikasi kita atau saya mitra memiliki seorang leader gitu ya untuk ketemu dengan calon mitra. Jadi ini namanya edifikasi one on one gitu ya. Jadi edifikasinya itu person gitu ya, personal gitu ya. Atau juga bisa kita gunakan edifikasi perusahaan lah. Teman-teman semuanya, contoh nih, saya di Arina Daily gitu. Orang nggak kenal siapa itu Arina Daily gitu. Kalau Anda langsung ujuk-ujuk langsung aja, ayo gabung ke Arina Daily. Apakah orangnya mau? Nggak mau. Siapa tuh Arina Daily gitu ya. Ya. Nah, makanya apa? Anda harus pahami value dan benefit dari company profile dari perusahaan tersebut. Nah, ini kita edifikasi ya. Dan yang kedua ada edifikasi produk. Makanya kalau teman-teman hanya menawarkan sebuah produk, itu biasanya penolakannya sangat tinggi gitu. Atau mungkin bisa jadi dibilang mahal lah, produk yang lain lebih murah lah gitu. Atau mungkin banyak hal ya. Kenapa? Pada dasarnya orang tidak mau membeli penawaran kita atau tidak membeli produk kita, itu ada beberapa hal. Mungkin yang pertama dia tidak butuh. Yang pertama. Yang kedua itu yang paling banyak, itu benefit atau value yang kita berikan itu tidak sebanding dengan harga yang akan dia keluarkan. Ini pun orang pun akan jawab menolak gitu. Ya. Nah, makanya di sini teknik edifikasi ini sangat penting sekali, harus kita kuasai ya. Kemudian edifikasi alat kaya. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya,
dalam berbisnis, khususnya di Adina Daily pun ya, di networking Adina Daily kita punya namanya alat, yaitu adalah alat kaya gitu ya. Alat kaya itu bisa berupa kalau di offline itu ada buku Samil, buku 1 tahun jadi miliarder, atau mungkin CD atau buku-buku pengembangan diri yang lain. Orang itu nggak akan merasa butuh, atau bahkan mitra itu nggak akan merasa butuh orang kalau tidak kita edifikasi fungsi dari alat kaya itu tersebut, gitu ya. Atau mungkin alat kaya bentuk untuk online gitu ya. Contohnya kayak ring light, kemudian webcam, atau mungkin handphone dengan kapasitas yang bagus gitu ya. Mereka mungkin ngapain sih ngeluarin mahal-mahal, toh saya belum dapat duitnya kan gitu. Tapi kalau Anda edifikasi fungsinya, manfaatnya, value-nya, nanti dengan adanya alat yang bagus itu apa impact buat dirinya, insya Allah orang yang tadinya nggak kepikiran, dia akan, oh iya juga ya, oh iya juga ya. Nah, ini pentingnya edifikasi alat kaya. Ada juga namanya edifikasi support system gitu ya. Anda juga harus memperkenalkan bahwa di business networking itu ada yang namanya mentor ya, ada yang namanya support system sebagai business school kita atau sekolah bisnis kita. Karena orang yang masuk di dunia networking itu biasanya itu kan berbagai macam latar belakang. Ada yang S1, S2, atau mungkin lulusan SMA, SMP, bahkan ada yang belum sempat sekolah pun gitu, bisa masuk di usaha ini gitu. Makanya biar mereka sama-sama bisa sukses, Anda harus edifikasi, perkenalkan yang namanya support system sebagai pembelajaran dan upgrading dirinya itu untuk mengupgrade skillnya, keilmuannya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga edifikasi bisa kita gunakan untuk edifikasi seminar gitu ya, atau pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh leaders atau mungkin apa namanya, mentor kita atau konsultan kita dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena banyak orang di luar sana itu tidak senang yang namanya seminar. Ngapain sih harus seminar-seminar? Ngapain sih harus bayar-bayar gitu kan? Kadang meskipun seminarnya itu gratis pun, kadang nggak datang gitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu manfaat atau keunggulan dari pertemuan yang diadakan oleh leader besar Anda atau mentor Anda. So, Anda harus mengedifikasi. Kalau enggak benar-benar Anda edifikasi, percaya saya, mereka akan lebih berat datang ke tempat kondangan, atau mungkin lebih enak santai di rumah daripada ngadirin yang namanya seminar gitu. Nah, ini adalah bentuk edifikasi yang bisa kita berikan gitu ya kepada mitra atau bahkan calon mitra kita atau prospek kita gitu ya. Nah, sekarang di sesi kali ini saya akan bahas lebih fokus pada edifikasi one on one atau edifikasi personal gitu ya. Jadi banyak teman-teman di luar sana itu seperti ini gitu. Mas Haris, apa namanya, saya itu kok ketika apa namanya, ketika presentasi banyak ditolak, terus mereka kadang nggak dengerin gitu, kadang mereka itu cuek-cuek aja, apalagi kalau temen itu kalau di presentasi itu malah, halah bro, biasa aja lah bro. Nah, hal itu terjadi teman-teman, bukan hanya buat orang baru, saya ngalami, semua leader besar ngalami kesulitan memberikan informasi kepada teman terdekat gitu. Nah, disinilah teman-teman jangan paksakan diri Anda, tapi lebih condong Anda menghadirkan orang ketiga, orang yang akan Anda edifikasi ya, yang mana fungsinya biar orang itu nanti mendengarkan ya, leader atau konsultan pendamping kita gitu, dibandingkan kita yang ngomong, ya kan? Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita edifikasi dulu, ya. Dan ada beberapa kesalahan teman-teman semuanya. Jangan sampai edifikasinya kebalik loh ya. Yang diedifikasi itu adalah orang yang akan membantu memberikan informasi ya, atau leader Anda, atau orang yang saat ini mendampingin Anda. Bukan prospek atau calon mitra Anda yang edifikasi. Ini bahaya. Ini. Karena sering kejadian loh teman-teman semuanya. Contohnya gini. Anda mendatangin calon prospek atau calon mitra yang mana notabene ini dia ini adalah seorang yang mungkin sudah sukses, sudah punya penghasilan yang lebih besar gitu. Kemudian ketika Anda memperkenalkan kepada leader Anda gitu ya, kemudian Anda ngomong gini, "Der, beliau ini itu udah sukses, Der. Mobilnya aja ada 4. Kemudian belum lagi dia ini udah umrohnya udah berkali-kali. Dia udah haji gitu kan." Lah, ketika Anda ngomong seperti ini gitu ya, maka leader Anda yang
jadinya down gitu ya, atau leader Anda yang jadi bolak-balik ke belakang gitu. Kenapa? Gitu. Lah sedangkan prospek Anda atau calon mitra Anda dia malah besar kepala. Saya mau closing saya. Nah, mau bayar berapa gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi teman-teman. Itu adalah edifikasi terbalik namanya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi meskipun itu yang mau Anda datangi seorang Pak Lurah kayak Pak Camat, orang yang sudah punya uang atau belum, apapun latar belakang mereka itu gak penting teman-teman. Yang penting adalah bagaimana orang yang dampingin Anda, orang yang akan memberikan informasi ini bisa masuk gitu. Ya, bisa masuk. Contoh nih, teman-teman edifikasi sama seseorang, mungkin Anda datang kepada Pak Camat di desa Anda gitu ya, atau Pak Lurah di desa Anda gitu ya. Teman-teman edifikasi dulu yang namanya si leader Anda. Pak Lurah kenalin gitu ya, beliaunya ini adalah konsultan dan hari ini beliau ini terbukti berhasil di bisnis yang saat ini lagi kita kembangkan gitu ya, dan alhamdulillah beliau ini juga sekarang ini membina dan membimbing beberapa kantor cabang, beberapa jalur distribusi dari di Indonesia bahkan sampai luar negeri gitu. Coba kebayang nggak Pak Lurah yang mendengarkan edifikasi Anda kira-kira, tapi kuncinya edifikasi ini harus jujur ya, nggak boleh bohong ya, nggak boleh, karena benar-benar real gitu ya prestasinya gitu ya. Makanya yang diedifikasi ini memang harus benar-benar orang-orang yang memang notabene udah punya prestasi gitu ya. Nah, hal ini ya yang terjadi. Pak Lurah pun kalaupun mendengarkan edifikasi Anda pasti akan, wah ini bukan orang sembarangan nih itu. Wah ini masih muda tapi pengusahanya udah sukses gitu ya. Maka otomatis Pak Lurah Anda tadi mau mendengarkan leader yang Anda edifikasi tersebut. Betul atau benar? Yes. Bayangkan kalau Anda yang menceritakan, awakmu iso opo lele gitu. Kamu ini bisa apa gitu kan? Motor aja masih kredit. Orang gak jadi mau gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan teknisnya bagaimana sih edifikasi yang benar. Nah, ini saya kasih beberapa gambaran teknis ya. Edifikasi one on one, teman-teman. Ya. Ini edifikasinya ya. Leader apa namanya, edifikasi leader atau one on one tadi ya. Jadi fungsinya apa sih edifikasi leader gitu? Fungsinya adalah yang pertama menaikkan brand equity personal ya. Jadi leader Anda itu langsung brandnya naik gitu, personal ya, personal secara singkat gitu ya. Sekaligus memperkenalkan prestasi dan kemampuan seorang leaders itu ya, menunjukkan bahwa leader tersebut bukanlah orang biasa gitu ya, sehingga calon mitra lebih hormat dan mau mendengarkan apa yang akan diinformasikan kepada calon mitra atau prospek tersebut. Ya, ini penting sekali teman-teman. Ya, ini penting banget. Ya, makanya Anda harus kuasai ini. Dan Anda tahu toh fungsinya edifikasi ini apa? Ya, ini. Nah, bagaimana caranya Mas Aris? Nih caranya. Yang pertama caranya adalah Anda yang membuka gitu. Ya, Anda yang membuka dan presentasi edifikasi ini bisa digunakan secara offline ataukah online. Ya, kalau online bagaimana Mas Haris? Kan saya ini punya mitra, calon mitra, tapi orangnya ada di Malaysia gitu. Sedangkan saya ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperkenalkan kepada leader saya gitu? Bisa menggunakan video call atau kita sebut dengan phone on three gitu ya. Jadi kita telepon bertiga. Jadi dalam telepon itu kita nanti akan edifikasi leader kita gitu ya. Nah, edifikasi ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pra presentasi atau pra sebelum ya. Jadi sebelum kita itu mentelpon atau sebelum kita ketemu dengan leader kita berikan edifikasi dulu. Contohnya gini, bro, ini nanti beliaunya ini adalah salah satu orang yang membimbing saya sampai sekarang ini gitu. Beliaunya, jadi ini edifikasinya di belakang gitu. Sebelum ketemu dengan leader Anda gitu. Jadi nanti kalau bisa kamu tanya apa aja karena kebetulan karena waktunya beliau ini nggak banyak bro. Beliau waktunya ini sangat sulit sekali. Dan ini hari ini spesial. Beliau mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol dan ketemu sama kita gitu. Nah, Anda ngobrolnya di belakang. Itu namanya edifikasi pra gitu ya, edifikasi pra. Dan kita juga edifikasi pas ketika ada
beliaunya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada yang membuka nih, ya. Anda yang membuka. Yang pertama, kita yang buka sebentar, kita buka namanya X breaking. Kita X breaking nggak boleh lama-lama karena kita ketemu sama calon mitra atau apalagi ini temen gitu ya. X breakingnya ini nggak boleh lama-lama, ya. Jadi ice breaking ini hanya untuk membuka, untuk mencairkan suasana gitu ya. Assalamualaikum. Kalau ini wanita, Bu Chandra atau Bu Rizky atau Bu siapa gitu ya. Gimana kabarnya Bu? Anak-anak kok nggak ada ya? Lagi sepi? Oh iya Mas, lagi sekolah gitu. Oh, subhanallah gitu. Nah, jangan panjang-panjang ya. Cukup 3 sampai 5 menit lah. Ya, nggak usah panjang-panjang gitu. Ya, Anda ice breaking sebentar. Baru ketika setelah ice breaking sebentar, Anda langsung kenalkan. Ya, Anda langsung perkenalkan. Ya, ini penting. Ya, Anda langsung perkenalkan. Perkenalkan beliau ini bla 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 gitu ya. Nah, ini adalah contoh skrip ya, edifikasi ya. Jadi teman-teman semuanya, ice breaking itu adalah penting banget ya. Ice breaking itu kalau ini orang ini belum belum pernah, ini kalau offline ini satu ya, kalau ini kalau offline. Kalau offline itu ya, orang ini belum pernah ketemu kita, ya, kita bermaksud untuk menawarkan sesuatu, ya. Berarti yang pertama adalah ice breaking, yang kedua adalah maksud dan tujuan Anda datang ke situ. Contoh, eh, Assalamualaikum gitu kan ya, Bu Indah, contoh semama, Assalamualaikum Bu Indah gitu. Nah, Bu Indah, Alhamdulillah spesial sekali hari ini kebetulan saya ditemenin sama siapa. Oh, mohon maaf, ini adalah edifikasi sebelumnya ice breakingnya ya. Assalamualaikum Bu Indah, Alhamdulillah Bu Indah, ini anak-anak kemana kok pada sepi ya? Kok nggak ada ini gitu. Oh lagi sekolah. Oh Masya Allah. Udah berapa Bu Indah anaknya sekarang? Oh Alhamdulillah udah 2 Mas Haris gitu ya. Oh Alhamdulillah. Nah langsung set tarik. Bu Indah sebelumnya mohon maaf. Yang pertama tujuan saya ke sini yang pertama adalah silaturahmi Bu Indah gitu. Dan yang kedua, tujuan saya yang kedua adalah saya ingin memberikan sebuah informasi tentang peluang karena saya kebetulan lagi buka atau lagi mencari partner bisnis untuk merintis usaha yang saat ini lagi saya kembangkan. Nah, gitu ya. Langsung tujuannya des to the point gitu. Nah, langsung di switch ke perkenalkan sama leader Anda gitu. Nah, alhamdulillah Bu Indah, hari ini spesial sekali kebetulan saya ditemenin oleh eh, apa sama Bapak. Siapa namanya leader Anda? Jangan sebutkan nama leader ya. Jangan. Jangan ini leader Anda. Oh, jangan. Karena di masyarakat itu kadang-kadang itu masih ada kurang positif dengan kata leader gitu. Ya. Oh, ini jangan-jangan gini ya gitu. Nah, untuk mencegah itu semuanya Anda perkenalkan namanya gitu ya. Kenalin ini namanya Pak Pak Rido gitu. Atau oh ini namanya Pak Eko gitu. Ya, kenalin nama beliau adalah Pak Eko gitu ya. Pak Eko ini adalah salah satu konsultan bisnis saya, Pak Bu Indah, eh, sekaligus guru di bisnis ini gitu. Dan bukti prestasi beliau Pak Eko ini, alhamdulillah beliau ini udah melalui wasilah bis ini, beliau udah hampir setiap tahun bisa umroh dan alhamdulillah beliau udah keliling di beberapa benua gitu kan. Dan income-nya subhanallah besar sekali ya, udah puluhan bulan lah. Saya nggak bisa ngomongin, nggak enak sama Winda ya. Dan luar biasanya lagi, beliau saat ini dari bis ini beliau udah bisa membangun tim jalur distribusi dari Indonesia bahkan sampai luar negeri gitu ya. Nah, nanti Bu Indah terkait nanti ketika beliau menginformasikan ada yang nggak paham atau apa, nanti nggak apa-apa Bu Indah, nanti kita bisa sharing-sharing lebih detail lagi nanti di belakang gitu ya. Nah, langsung saja kepada Pak Eko. Nah, langsung ya. Kenalkan juga yang kedua adalah kenalkan calon mitra Anda kepada leader Anda. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Kadang-kadang kita sering lupa ini ya. Jadi ketika kita sudah mengedifikasi leader, tahap yang kedua sekarang ya. Tahap yang kedua adalah teman-teman kenalkan siapa orang yang mau di prospek ini, apa latar belakangnya, makanya harus tahu teman-teman latar belakangnya apa, eh, itu adalah teman Anda apa, itu teman di Facebook kah, itu teman di
teman sekolah, ataukah itu memang tetangga Anda, atau itu mungkin saudara Anda gitu. Anda harus kenalin kepada leader Anda. Caranya, nah ini caranya. Ya, setelah Anda memperkenalkan leader kepada calon mitra atau prospek, gantian sekarang ini calon mitra dikenalkan kepada leader Anda. Nah, ini saya kasih skrip ini nggak baku ya, teman-teman bisa olah dengan bahasa teman-teman sendiri, tapi kurang lebihnya ini gitu ya. Nah, ini adalah skrip bagaimana Anda bisa memperkenalkan prospek atau calon mitra Anda kepada leader Anda. Nah, ini Pak Eko, tadi leader saya namanya Pak Eko ya. Pak Eko, kenalin, perkenalkan, beliau ini adalah Bu Wati, nah, contoh seumpama. Oh, Bu Indah, mohon maaf. Pak Eko, kenalkan, beliau ini adalah beliau ini adalah Bu Indah. Beliau ini kebetulan teman saya SD gitu. Yang mana lama sudah nggak ketemu, tapi hari ini alhamdulillah bisa ketemu. Yang mana sudah pernah mengikuti seminar. Ini kalau sudah pernah ngikutin loh ya. Ini kalau udah pernah ngikutin. Kalau belum pernah ngikutin ya jangan bilang pernah ngikutin. Nah, ini saya contohkan adalah kalau beliau sudah pernah ikut TOR, entah itu online, entah itu offline gitu ya. Nah, ini kenalin. Pak Eko, kenalin. Ini adalah teman saya, kebetulan beliau ini teman satu SD sama saya. Yang mana beliau ini sudah pernah mengikuti seminar Armina Daily, Pak Eko. Dan ingin lebih tahu lebih jauh tentang bis Armina Daily. Nah, Pak Eko mau dibantu diberikan penjelasan yang lebih detail lagi kepada apa Bu Indah ini gitu. Ya kan? Nah, hal ini penting banget, selalu sebut namanya ya teman-teman. Kalau sudah tahu namanya Bu Indah, Bu Indah, Bu Indah, Bu Indah. Kalau itu leader Anda, Pak jangan Pak aja ya, tapi kasih nama Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko gitu. Ya, ini teman-teman paham ya di sini ya. Jadi harapan saya adalah teman-teman bisa memperkenalkan lebih baik lagi. Semakin ini Anda ulang-ulang, semakin Anda itu terus belajar tentang edifikasi ini, insya Allah teman-teman nanti akan jauh lebih handal gitu ya. Insya Allah nggak pakai skrip lagi gitu ya. Ya, ini contoh kalau sudah pernah ikut seminar. Terus bagaimana kalau teman saya ini belum pernah ikut sama sekali tapi saya mau menawarin gitu. Gampang. Teman-teman tinggal ubah aja gitu. Pak Eko, perkenalkan, beliau ini adalah Bu Indah, teman saya SD dulu gitu. Yang mana beliau ini beliau ini belum sempat saya perkenalkan di seminar atau ke apa gitu. Nah, mungkin Pak Eko bisa dibantu berikan penjelasan terkait tentang konsep bisnis dan peluang usaha yang saat ini saya jalani bersama Pak Eko gitu. Oke, silakan Bu Indah, silakan Pak Eko gitu ya. Kita persilakan, silakan Pak Eko gitu ya. Mau diimprovisasi bisa, Bu Indah. Nanti kalau Bu Indah ada tanya-tanya nanti di belakang nggak apa-apa Bu Indah nanti tanya aja. Mumpung kita bisa ketemu dengan Pak Eko karena waktu beliau ini tidak gampang karena beliau ini sangat sibuk banget karena mengurusin mitra-mitranya yang di luar kota bahkan di luar negeri gitu. Nah, mumpung ada kesempatan nanti manfaatkan peluang ini nanti untuk tanya-tanya ngobrol langsung sama Pak Eko. Oke. Ya. Nah, ini adalah alurnya teman-teman semuanya. Ya. Kita lakukan basa-basi itu 3 sampai 5 menit. Nggak boleh lama-lama gitu ya. Nah, kalau kita belum pernah memberikan informasi tentang bisnis tersebut, teman-teman harus langsung to the point ya. Maksud dan tujuan Anda apa? Ya, ketika video call ataukah ketika Anda silaturahmi ke rumahnya gitu. Anda harus ngomong maksud dan tujuannya apa gitu. Barulah yang pertama kita perkenalkan dengan menggunakan teknik edifikasi kepada leader Anda kepada calon mitra atau prospek Anda gitu ya. Terus yang keempat adalah perkenalkan calon mitra Anda kepada leader. Jangan langsung tahu-tahu dilempar gitu ya. Baru yang kelima adalah leader akan memberikan informasi secara detail dan tugas Anda kalau leader sudah memberikan informasi, tugas Anda adalah 3D. Duduk, diam, dengarkan. Anda nggak boleh beraktivitas apapun. Anda harus memperhatikan dengan seksama. Anda juga belajar di situ. Karena kalau leader Anda presentasi, kemudian Anda main HP sendiri, percaya saya, leader Anda prospek Anda nggak akan trust sama leader Anda. Prospek Anda pun akan meninggalkan. Kenapa? Anda aja nggak hormat, apalagi dia, berarti ini orang nggak penting gitu. Ya, ingat sikap Anda itu menentukan suksesnya Anda di usaha ini gitu teman-teman semuanya.
ya. Jadi harapan saya adalah teman-teman semuanya memahami alur dari teknik edifikasi. Ini adalah satu, ini saya perkenalkan adalah untuk edifikasi one on one atau edifikasi personal gitu ya. Dan next mungkin kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengedifikasi produk, bagaimana mengedifikasi seminar dan sebagainya. Cuman buat teman-teman semuanya pastikan sukses itu butuh praktek gitu ya. Anda belajar hari ini, Anda ilmu hari ini, tapi kalau tidak Anda praktekkan, itu semuanya akan sia-sia teman-teman semuanya. So, pastikan buat teman-teman semuanya terus belajar, lakukan edifikasi ini dan terus asah berulang-ulang edifikasi ini sampai Anda benar-benar bisa fasih dalam edifikasi, dan insya Allah kalau Anda jago edifikasi, Anda akan siap-siap boom bisnisnya nantinya di networking yang Anda bangun saat ini. Oke, kita akan belajar di next video nanti ya. Kita akan belajar banyak hal tentang teknik-teknik atau tentang ilmu-ilmu bagaimana bisa sukses di bisnis networking. Oke, teman-teman semuanya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan kalau memang video ini bisa bermanfaat, bisa di-share kepada tim Anda, teman-teman Anda, dan yang paling utama adalah jadikan ilmu edifikasi ini bisa membangun aset dan omset Anda semakin kuat jangka panjang. Oke, saya Nyoman Arisanto. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.